Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali mempelajari materi kuliah Kinetika dan Reaktor 16 JKI 4013. Minggu ini kita mulai masuk ke pengenalan metode diferensial. Materinya sedikit saja, nanti sisa waktu yang ada kita bisa manfaatkan untuk tanya jawab ya. Boleh untuk materi minggu ini ataupun materi minggu-minggu sebelumnya. Metode diferensial ini dengan metode integral itu sebenarnya bisa dibilang serupa tapi tak sama. Secara umum keduanya memiliki kesamaan karena sama-sama menggunakan metode grafik dan kita bisa dapat data yang kita inginkan atau parameter yang kita inginkan dari kemiringan garisnya. Metode diferensial ini dijalankan secara langsung untuk menguji kesesuaian data dengan persamaan laju reaksi. Jadi kita tidak mengintegrasikan dulu persamaannya, langsung data yang ada dibuat di dalam grafik. Prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, Anda buat grafik antara data CA dan T. Kemudian secara kasat mata buat kurva yang dapat merepresentasikan data tersebut. Nah, umumnya kurva yang dibuat tidak akan seluruhnya menyentuh titik data ya, tapi mendekati. Kemudian tentukan kemiringan kurva tersebut. Nah, kemiringan menunjukkan DCA per DT atau RA untuk data atau komposisi yang ada. Berikutnya, Anda tinggal cari laju reaksi yang menunjukkan hubungan antara RA dengan CA. Supaya lebih jelas, kita lihat gambar ini dan penjelasannya ya, di tulisan di atasnya. Pertama, Anda memilih sebuah persamaan laju reaksi, lihat gambar yang di kiri ya. Kemudian buat grafik berdasarkan persamaan tersebut. Apabila datanya ternyata sesuai dengan grafik dari persamaan yang ditebak, berarti tebakannya sudah benar. Nah, itu persamaan laju reaksinya bisa dipakai ya. Jadi kita tebak dulu nih garis lurusnya ini. Nah, kalau datanya lurus, garis lurus atau mendekati, maka kita tebakannya sudah benar. Yang kedua, selain menebak persamaan laju reaksinya, kita bisa menebak order reaksi atau N-nya. Kemudian menguji persamaan laju reaksi order tertentu yang N tadi dengan mencari nilai log RA dan log CA. Apabila datanya sesuai dengan grafik ya, kita bisa dapat garis lurus, kemiringannya itu N, berarti tebakan kita benar. Ya, coba dipandangi lagi dua grafik ini, dibandingkan penjelasannya supaya kebayang metode diferensial itu apa sih bedanya dengan metode integral yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau Anda merasa sulit ya menebak persamaan laju reaksi, kita bisa mencoba metode diferensial ini dengan manipulasi model matematika seperti contoh berikut ini. Anda perhatikan gambarnya ya. Misalkan persamaan laju reaksinya adalah persamaan ini, min RA sama dengan min DCA per DT sama dengan K1CA per 1 plus K2CA. Ini sudah pernah kita selesaikan ya pakai metode integral. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan menggunakan metode diferensial. Jadi kita perlu membuat grafik min RA terhadap CA. Tapi kalau kita lihat persamaannya sepintas saja, kita sudah pasti yakin ya, ini tidak mungkin persamaan linear atau persamaan garis lurus. Nah, jadi di awal kita manipulasi dulu persamaannya supaya lebih mudah digambarkan dan menjadi grafik garis lurus. Langkah pertama, kita buat persamaannya. Tadi ya, min RA sama dengan min DCA per DT ini, kita buat 1 pernya. Jadi minus 1 per RA sama dengan 1 per K1CA plus K2 per K1. Ya. Nah, kalau persamaannya sudah seperti ini, kita bisa buat menjadi persamaan garis lurus antara 1 per min RA dengan 1 per CA. Ya, dapat gambar yang pertama ini. Kemiringannya itu adalah 1 per K1, sedangkan perpotongan dengan sumbu Y adalah K2 per K1. Nah, selain kita buat 1 per tadi yang kita sudah coba, kita juga bisa memanipulasi persamaan awal tadi, min RA sama dengan min DCA per DT sama dengan K1CA per 1 plus K2CA. Kita manipulasi menjadi seperti ini. Min RA sama dengan K1 per K2 dikurangi 1 per K2 dikali min RA per CA. Ya, coba
ditilik-tilik kenapa persamaan persamaan di atas ini berubah menjadi persamaan yang bawah. Coba sebenarnya hanya kali silang saja ya. Nanti Anda coba kotret bagaimana mengubah persamaan ini menjadi persamaan yang di bawah. Nah, kalau sudah punya persamaan yang di bawah ini, kita bisa buat garis lurus. Ya, sumbu Y-nya min RA, sedangkan sumbu X-nya adalah min RA per CA. Slope-nya atau kemiringannya itu 1/K2. Kemudian perpotongan dengan sumbu Y-nya adalah K1/K2. Jadi parameter-parameternya bisa kita peroleh. Jadi intinya persamaan yang ada perlu dimanipulasi sedemikian rupa supaya berbentuk persamaan garis lurus. Ya, begitu dapat persamaan garis lurus, nah parameter yang belum diketahui bisa dicari dari kemiringan dan perpotongan garis tersebut dengan sumbu Y. Jadi bagaimana jago-jagonya Anda memanipulasi persamaan yang ada. Oke, kita coba contoh soalnya ya, bagaimana memanfaatkan metode diferensial ini. Contohnya ini adalah contoh 3.2 dari buku Levenspiel. Ada data konsentrasi dan T, kolom 1 dan kolom 2 ini. Nah, cari persamaan laju reaksi dan ordenya. Data dari kolom 1 dan kolom 2 ini akan dibuat dalam bentuk gambar ya. Anda bisa lihat di slide berikutnya. Oke, nilai-nilai CA dan T dari soal tadi kita buat menjadi titik-titik-titik dalam gambar ini ya. Kemudian setiap titik itu dihubungkan dengan garis tegas sehingga ada kurva nih. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan yang namanya smoothing untuk mendapatkan parameter-parameter yang kita inginkan. Penjelasannya ada di slide berikutnya. Cara smoothingnya, pertama kita menghubungkan dulu. Contohnya ini data untuk konsentrasi 10 mol per liter dan 8 mol per liter. Berarti titik yang ini, yang pertama dengan titik yang kedua. Nah, ini kita hubungkan menjadi sebuah garis lurus ya, yang diberi warna merah ini. Nah, selanjutnya kita cari kemiringannya. Kemiringannya adalah Y2, ini 10 per Y1, berarti Y1-nya 0 ya. Kemudian X2 min X1, X2-nya di 0, X1-nya adalah perpotongan dengan sumbu X ini. Ini sekitar 75. Nah, dari sini kita bisa dapat nih, 10 min 0 dibagi 0 min 75 sama dengan min 0,1333. Nah, kemudian kita teruskan mengisi kolom 4-nya, log dari min DCA per DT. Jadi log dari minus min 0,1333. Dapatnya minus 0,875. Terakhir adalah log CA-nya ya, log dari 10, kita dapat 1. Berikutnya teruskan untuk konsentrasi lainnya, 8, 6, dan seterusnya, sehingga semua kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 terisi seperti kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita lihat tabel ini ya. Di sini sudah lengkap terisi semua untuk kolom 3, 4, dan 5-nya untuk semua T dan semua CA. Selanjutnya kita akan buat grafik dari data-data di kolom-kolom ini. Nah, data dari kolom 3 dan 4 tadi, kalau dibuat menjadi grafik, akan berbentuk garis lurus seperti gambar di kiri ini. Sebuah persamaan orde N seperti ini bisa kita tulis ya, min RA sama dengan min DCA per DT sama dengan K CA pangkat N. Nah, supaya bisa kita buat sebagai garis lurus, kita buat logaritmik sisi kiri dan sisi kanannya. Log min DCA per DT sama dengan log K plus N log CA. Setelah ada grafiknya, kita tinggal samakan dengan persamaan garis lurusnya. Nah, kemiringannya itu menunjukkan nilai order reaksinya, yaitu N, sedangkan perpotongan dengan sumbu Y menunjukkan nilai log K. Nah, log K ini selanjutnya bisa Anda buat antilognya supaya dapat nilai K-nya. Sampai di sini saja materi untuk metode diferensial. Memang cuma sedikit ya, relatif lebih sederhana dibandingkan metode integral kemarin. Tapi ya memang agak ribet sedikit karena kita harus buat tadi garis-garis yang menghubungkan titik-titik data yang ada.
Untuk lebih mudahnya Anda bisa pakai Excel langsung, atau juga kalau makin rumit persamaannya bisa dibantu dengan MATLAB. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.